memulai materi kita mengenai pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Sarihon Arios, dan kemudian setelah itu nanti kita masuk ice breaking. Silakan Bu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, materi kita yaitu pelaksanaan in-house training. Maka alangkah baiknya kita berserah kepada Tuhan supaya itu memberikan hikmat kebijakan kepada kita semua. Saya pimpin melalui doa. Mohon izin Bapak Ibu, saya pimpin melalui doa Kristen. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, biar agak segar dulu, kita memasuki ice breaking. Saya akan pimpin ice breakingnya. Kita menyanyikan topi saya bulat, tetapi kata bulat diganti dengan Kita mulai Bapak Ibu. Topi saya bulat. 1, 2, 3. Topi saya topi saya kalau tidak bukan topi saya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan materi pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menganut prinsip setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Prinsip ini merupakan buah pemikiran daripada pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau kita melihat sekilas ke belakang, bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini melakukan terobosan seperti ini adalah belajar dari pengalaman. Beliau itu sudah mengalami bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, sehingga bangsa Indonesia pada saat itu masih miskin ilmu. Dan dari situlah beliau itu berpikiran untuk memberikan perkembangan kemajuan terhadap pembelajaran bangsa Indonesia. Itu belajar dari pengalaman. Kemudian sesuai dengan isi kemerdekaan tentang pendidikan ini sudah diawali oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu membuat kemerdekaan. Dulu beliau itu adalah bangsawan, yang jelasnya kalau bangsawan dia itu berkomunikasi juga tidak sebebas orang yang merdeka atau di luar daripada bangsawan. Untuk itu beliau itu sudah menerapkan kemerdekaan itu dengan cara mengganti nama Ki Hajar Dewantara yang sebagai bangsawan menjadi Suwardi Suryaningrat. Dari situ beliau itu sudah menunjukkan kemerdekaan untuk belajar. Kemudian Bapak Pendidikan kita mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Dan kemudian beliau itu menunjukkan ada 4 strategi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, buat pemikiran beliau itu menjadi semboyan daripada pendidikan Indonesia, yaitu menggunakan semboyan ing ngarsa sung tulada, atau di muka memberi contoh, ing madya mangkarso, di tengah membangun cita-cita, dan yang ketiga tuturi handayani, yaitu mengikuti dan mendukungnya apabila berada pada posisi belakang. Kemudian strategi pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara ada 4. Yang pertama, pendidikan adalah proses budaya
untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Jadi prinsip beliau itu memang dari dulu sudah memerdekakan manusia di dalam hal belajar. Kemudian yang kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. Adanya wawasan yang luas. Kemudian yang ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir atau pelopor, seperti yang kita capai sekarang menjadi pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat untuk menjadi kodrat alamnya masing-masing siswa. Itulah yang menjadi strategi menurut Ki Hajar Dewantara di dalam melakukan strategi pendidikan. Kemudian kita beralih dengan tujuan pendidikan. Pada zaman Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu merupakan sebuah proses memanusiakan manusia. Berarti ada manusia yang tidak manusia, kan begitu. Jadi memanusiakan manusia yang artinya adalah membimbing manusia itu untuk bisa bersikap seperti layaknya manusia yang seutuhnya atau yang disebutkan dengan humanisasi. Kemudian strategi pembelajaran yang memerdekakan mempunyai unsur-unsur bermakna, terampil, dan nyata. Bermakna yang artinya mampu membuat jurnal kemajuan diri, yang artinya menyadari bagaimana dia sekarang, bagaimana dia dulu dan sekarang dan masa nanti. Yang tentunya strategi pembelajaran memerdekakan itu mempunyai konsep bermakna, terampil, dan nyata. Bermakna artinya mampu membuat jurnal kemajuan diri. Kemajuan yang berarti ada perubahan dari yang sekarang ke nanti, atau yang dari dulu ke sekarang. Nah, tentunya di dalam kemerdekaan itu artinya cakap, mampu, dan cekatan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terampil, bisa menunjukkan apa hasil yang sudah dilakukan. Kemudian nyata, hasilnya dapat terwujud secara aktual, secara nyata. Misalnya kalau kita di SMK, siswa kita itu bisa kita luluskan, kita tamatkan, dan kemudian setelah kita tamatkan, mereka itu bisa diterima di dunia kerja. Pembelajaran itu adalah model belajar blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan online. Dalam kondisi yang sekarang ini, yaitu pada kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan tatap muka, tidak menutup kesempatan untuk melakukan pembelajaran, karena kita bisa melakukannya secara online. Jadi model pembelajaran yang digunakan pada Merdeka Belajar ini tepat, bisa kita gunakan dengan sistem online, bisa kita gunakan dengan sistem tatap muka, walaupun persentasenya hanya sedikit, mengingat pandemi yang sekarang membuat kita menjadi susah untuk bertemu dengan siswa kita. Jadi makanya bisa melakukannya dengan pembelajaran online, yaitu dengan media-media yang bisa kita gunakan, contohnya melalui Classroom, grup WA, dan lain sebagainya. Lanjut. Ciri-ciri guru dalam Merdeka Belajar. Di sini ada kami paparkan bagaimana sebenarnya ciri-ciri guru dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, tegas tapi ramah. Ini biasanya kalau kita berhadapan dengan siswa, mereka itu langsung bisa menilai ini gurunya judes, ini gurunya
tukang marah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Merdeka Belajar itu diharapkan gurunya yang tegas, bukan pemarah. Tegas yang artinya mampu memotivasi siswa itu untuk beraktivitas, untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Bisa mengajak agar mereka itu mau melakukan apa yang kita suruh sebagai tugas atau sebagai pelajarannya, tanpa merasa takut dan lain sebagainya ya. Kemudian guru harus senang berkumpul dan berbicara dan siswanya. Ada guru kalau sudah datang langsung lari-lari siswanya. Kenapa? Ketakutan. Hal itu harus kita sebagai guru harus memikirkan kenapa siswa itu takut dengan kita. Makanya kita harus punya strategi bagaimana caranya agar kalau kita ada, maka siswa harus datang menjumpai kita. Jadi kita harus menciptakan situasi senang berkumpul dengan siswa dan senang berbicara. Apalagi kita mau merubah karakter daripada siswa itu, kalau mereka sudah mau terbuka dengan kita, maka mereka itu pasti kita kenal luar dalamnya dan kemudian kita sudah lebih mudah untuk memberikan pembimbingan. Kemudian guru dalam Merdeka Belajar itu harus jauh dari kata sakit hati. Kita panggil siswa, tidak mau menjawab, sakit hati. Besoknya kita tidak mau lagi memanggil. Itu salah Bapak Ibu. Ya, kita harus jauh dari kata sakit hati. Tugas kita adalah membimbing anak-anak. Tugas kita adalah menunjukkan sikap yang baik. Jadi kalaupun anak-anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus menjauhkan rasa sakit hati. Yang berikut, tahu cara menempatkan diri di depan siswa yang berbeda-beda sifatnya. Bapak Ibu, kita tahu siswa kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan tadi kan kita harus tahu cara menempatkan diri di depan siswa yang berbeda-beda sifatnya. Kita harus mempelajari bagaimana sebenarnya sifat daripada si anak. Contohnya, ada si anak kita harus bicara keras baru mau. Tetapi ada si anak kita nggak boleh pakai suara keras, langsung tersinggung dan lain sebagainya. Di situ kita perlu pengenalan daripada profil peserta didik kita. Seorang guru itu harus apa adanya, ya, apa adanya yang makanya kalau di dalam penampilan pun guru itu memang harus bisa berpenampilan sederhana agar orang lain tidak berpikir untuk berkomunikasi dengan dia. Kita harus menunjukkan bagaimana caranya agar orang lain menganggap kita bisa diajak untuk berdiskusi, meminta pendapat dan lain sebagainya. Guru dalam Merdeka Belajar juga harus bekerja sama dengan rekan kerjanya apabila punya masalah seperti kita inilah. Ya, kita harus bisa bekerja sama untuk menutupi kekurangan-kekurangan daripada teman-teman yang lain, menutupi kekurangan daripada murid yang kita bimbing. Ya, kemudian mendengar yang aktif, yaitu dengan hati. Sebagai pendengar, ada orang belum lagi siap orang bicara, dia sudah langsung mengungkapkan pendapatnya. Itu masih kurang bagus. Tetapi kita harus siap menjadi pendengar. Pendengar itu berarti siap mendengarkan apa saja. Siswa kita itu kan bermacam-macam. Ada dia suka melucu-melucu atau suka bicaranya kurang tepat gitu. Tapi kita harus siap mendengar. Dan disitulah kita berperan untuk membimbing ke arah yang kita harapkan. Kemudian adil dalam menentukan target pencapaian siswa. Ya, dibutuhkan keadilan kita dalam menentukan target pencapaian siswa. Jangan kita paksakan. Kalau memang kemampuan siswa kita belum sampai ke sana, karena kita sudah tahu, ya kita nggak boleh memaksakan itu. Kemudian tahu minat siswa dan bagaimana memfasilitasinya. Kita punya siswa tadi dari latar belakang yang berbeda dan kemampuan, keterampilan yang berbeda.
tentunya kita juga harus bisa memfasilitasi ini agar apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh siswa kita itu bisa kita arahkan ke tujuan yang sebenarnya sesuai dengan konsep-konsep yang sudah kita tetapkan. Kemudian memahami bahwa adil tidak selalu berarti hal yang sama untuk setiap siswa. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, keinginan siswa itu berbeda-beda. Dalam penyampaian informasi kita bisa melihat kalau ke sini harus tegas-tegas, kalau di sini harus lambat-lambat, kalau ke sini harus dipegang tangannya baru mengerti, begitu. Jadi disitulah kata adil itu berarti adil yang artinya tidak bisa kita samakan satu metode untuk melakukan pendekatan terhadap beberapa siswa. Kita harus lihat mereka itu dari sudut perbedaannya. Oke, tujuan akhir daripada Merdeka Belajar ini adalah menciptakan pelajar Pancasila menurut Pak Menteri, yaitu membentuk pelajar Pancasila yang mempunyai keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Kemudian menciptakan pelajar yang kreatif. Kemudian menciptakan pelajar yang bisa bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Itulah yang bisa kami sampaikan materi pelajaran kita tentang pelajaran yang memerdekakan. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan, kami persilahkan. Begini, Ibu Masnur. Ya. Saya coba untuk bertanya. Ya. Tadi kan sudah Ibu katakan bahwasanya pada zaman Ki Hajar Dewantara dulu, di mana kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan, apalagi itu kegiatan pembelajaran, mengeluarkan pendapat saja pun tidak bisa. Nah, disitulah timbul ide-ide yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang Ing Madyo Mangunkarso, terakhirnya Tuturi Handayani. Kemudian Ing Mangsor Sing Tulodo dan Tuturi Handayani. Nah, saat sekarang ini di mana kebebasan itu sudah memang benar-benar dibuka, sebesar-besarnya kebebasan itu. Jadi bagaimana menurut Ibu merefleksikan tentang kebebasan belajar pada saat sekarang ini dengan konsep Ki Hajar Dewantara tersebut? Saya rasa demikian. Terima kasih. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau tidak mau membaca, silahkan kamu menonton YouTube. Kalau kau bosan membaca buku, silahkan searching dari internet. Itu motivasi kita kan begitu. Kalau Bapak Ibu yang mau menambahkan silahkan. Nggak harus bertanya Bapak Ibu. Sedikit menambahkan daripada metode yang ditemukan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini mungkin semalam sudah juga saya singgung, ya, apa itu dikatakan memanusiakan manusia. Karena pada masa itu manusia itu jauh dari layaknya seorang manusia yang punya harkat dan martabat. Makanya di situ Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik. Arti dalamnya lagi, manusia itu adalah dicontohkan kepada orang tua mendidik yang muda mengingatkan yang tua. Jadi disinilah dibuat adanya satu kesamaan rasa kemerdekaan itu tadi, bahwasanya si orang tua juga tidak menganggap serta-merta yang muda ini tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Begitu juga si muda ini harus memiliki rasa santun, walaupun ada sebuah kebebasan atau kemerdekaan itu, tetapi dia di sini bukan mengajari yang tua, tetapi mengingatkan yang tua itu tadi. Jadi disinilah artinya implementasi tentang pendidikan ini yang diharapkan Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar ini
sengaja memberikan kesempatan kemerdekaan kepada peserta didik dan guru untuk merubah pola pikir dan membuat kreativitas untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya rasa itu.